Maslow menyampaikan teorinya tentang kebutuhan bertingkat yang tersusun sebagai berikut. Yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan rasa aman, yang ketiga, kebutuhan akan cinta dan memiliki harga diri, dan kebutuhan terakhir yaitu kebutuhan akan aktualisasi diri. Kebutuhan dasar atau fisik yaitu kebutuhan dasar fisiologis yang meliputi kebutuhan makanan atau minuman, pakaian, istirahat, seks, dan tempat tinggal harus lebih dulu dipenuhi sebelum beranjak pada pemenuhan kebutuhan psikis, yaitu cinta, rasa aman, dan harga diri. Yang pertama, kebutuhan dasar atau fisiologis atau fisik. Maslow menyebut bahwa kebutuhan-kebutuhan fisiologis adalah sekumpulan kebutuhan dasar yang paling mendesak pemenuhannya karena terkait dengan kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan yang pemenuhannya tidak mungkin ditunda. Kebutuhan-kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendesak sehingga paling didahulukan pemuasannya oleh individu. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan yang paling mendasar dan tentunya merupakan masalah yang terpenting apabila kebutuhan ini tidak terpenuhi. Apabila kebutuhan ini terpenuhi, maka seseorang akan cenderung bergerak untuk berusaha mencapai kebutuhan di atasnya demi untuk memenuhi kebutuhan tingkat berikutnya karena besar kemungkinan bahwa motivasi yang paling besar ialah kebutuhan fisiologis. Adapun kebutuhan-kebutuhan yang dimaksud adalah sebagai berikut. Yang pertama ada kebutuhan akan makanan dan minuman. Manusia yang lapar akan selalu termotivasi untuk makan dan minum, bukan untuk mencari teman atau dihargai. Manusia akan mengabaikan atau menekan dulu semua kebutuhan lain sampai kebutuhan fisiologisnya itu terpuaskan agar memperoleh keseimbangan dalam berpikir untuk kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama dalam novel pulang karya Leila S. Chudori. Hal ini ditandai dengan kutipan pada halaman 102, yaitu dengan semangat aku membuka-buka dapur, ada mie, ada daging ayam, ada sayur, aku mengambil-kambuh. Vivien segera menyiapkan semua perangkat, kuali, minyak goreng, dan bumbu. Yang kedua, kebutuhan pakaian. Kebutuhan fisiologis selain makan, manusia memerlukan pakaian agar memudahkannya dalam menjalani kehidupannya sehari-hari. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk kebutuhan mendesak dalam pemenuhannya dan diusahakan harus terpenuhi sebisa mungkin. Sebab, bila kebutuhan ini tidak terpenuhi, seseorang akan merasa tidak percaya diri dalam menjalani kesehariannya. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan ini, tidak selamanya bisa terpuaskan sepenuhnya atau minimal bisa diatasi. Yang ketiga, ada kebutuhan istirahat. Kebutuhan dasar fisiologis, selain makanan, minuman, dan pakaian, kebutuhan istirahat juga termasuk kebutuhan dasar fisiologis. Kebutuhan ini adalah keadaan rileks tanpa adanya tekanan emosional, bukan hanya dalam keadaan tidak beraktivitas, tetapi juga kondisi yang membutuhkan ketenangan. Terdapat beberapa karakteristik dari istirahat, di antaranya merasa segala sesuatu dapat diatasi, merasa diterima, mengetahui apa yang sedang terjadi, bebas dari gangguan ketidaknyamanan, mempunyai sejumlah kepuasan terhadap aktivitas yang mempunyai tujuan, mengetahui adanya bantuan sewaktu memerlukan. Kebutuhan ini termasuk kebutuhan yang paling mendesak pemenuhannya agar seseorang dapat berpikir baik demi keberlangsungan hidupnya. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama dalam novel pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Bukankah sudah kukatakan, aku ingin pulang ke rumahku sekarang. Yang keempat, kebutuhan seks. Kebutuhan adalah suatu keadaan yang ditandai oleh perasaan kekurangan dan ingin diperoleh sesuatu yang akan diwujudkan melalui suatu usaha dan tindakan. Salah satu kebutuhan mendasar adalah kebutuhan seks, karena kebutuhan ini merupakan kebutuhan dasar fisiologis yang benar-benar harus terpenuhi, dan apabila tidak terpenuhi semestinya, maka akan terjadi sesuatu penyimpangan seksual. Kebutuhan ini merupakan bagian internal dari kehidupan manusia. Kebutuhan ini berhubungan langsung dengan kualitas manusia, perasaan paling dalam, akrab, intim, dari lubuk hati paling dalam. Dapat pula berupa pengakuan, penerimaan, dan ekspresi diri manusia sebagai makhluk seksual. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang termasuk pada kebutuhan dengan pemenuhan yang mendesak untuk didahulukan. Namun, dalam pemenuhan kebutuhan ini, perlu pemikiran yang sehat agar dapat terpenuhi dengan baik. Paling umum, seks digunakan untuk mengacu pada bagian fisik dari berhubungan, yaitu aktivitas seksual genital. Seks di lain pihak adalah istilah yang lebih luas. Seks diekspresikan melalui interaksi dan hubungan
stabilitas, ketergantungan, perlindungan, dan kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti penyakit, takut, cemas, bahaya, kerusuhan, dan bencana alam. Kebutuhan akan rasa aman juga meliputi kebutuhan aman secara fisik, kebebasan dari daya-daya yang mengancam seperti takut, cemas, bahaya, dan kerusuhan. Kebutuhan aman secara fisik merupakan kebutuhan yang diperlukan oleh seseorang yang diakibatkan oleh gangguan di lingkungannya. Kebutuhan akan rasa aman berbeda dari kebutuhan fisiologis karena kebutuhan ini tidak bisa terpenuhi secara total. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa aman merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak selalu terpenuhi dengan total, sebab manusia tidak pernah dapat dilindungi sepenuhnya dari ancaman-ancaman atau perilaku berbahaya orang lain yang belum diketahui kedatangannya. Namun, kebutuhan ini tetap akan dipenuhi oleh individu sebisa mungkin demi mencapai ketentraman dan kesejahteraan guna untuk memenuhi kebutuhan selanjutnya. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama dalam novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Sementara waktu, kami mendapat bantuan sekadarnya dari lembaga sosial pemerintah agar bisa bertahan. Kebutuhan yang kedua yaitu kebutuhan rasa cinta dan ingin memiliki. Jika kebutuhan fisiologis dan kebutuhan akan rasa aman telah terpenuhi, maka muncullah kebutuhan akan cinta, kasih sayang, dan rasa memiliki dimiliki. Kebutuhan-kebutuhan ini meliputi dorongan untuk bersahabat, keinginan memiliki pasangan dan keturunan, kebutuhan untuk dekat pada keluarga, dan kebutuhan antar pribadi seperti kebutuhan untuk memberi dan menerima cinta. Kebutuhan individu akan rasa cinta dan rasa memiliki adalah suatu kebutuhan yang mendorong individu untuk mengadakan hubungan afektif atau ikatan emosional dengan individu lain, baik dengan sesama jenis maupun dengan yang berlawanan jenis, di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan kelompok di masyarakat. Individu berhak untuk mencintai dan dicintai oleh individu lain. Kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki akan terus penting sepanjang hidup. Dicintai dan diterima adalah jalan menuju perasaan yang sehat dan berharga. Sebaliknya, tanpa cinta menimbulkan kesia-siaan, kekosongan, dan kemarahan. Dengan demikian, kebutuhan akan rasa cinta dan memiliki ini merupakan kebutuhan yang pemenuhannya tidak bisa ditolak oleh individu. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama dalam novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Aku betul-betul tak tahu dan tak pernah mencari tahu apakah Surti jauh lebih mencintai Mas Hananto daripada aku. Aku lebih tak tahu lagi mengapa sampai detik ini setelah bertemu dengan Vivien yang jelita dan menikahinya, hatiku masih bergetar setiap kali mengenang Surti. Kebutuhan yang ketiga adalah kebutuhan harga diri. Setelah kebutuhan dicintai dan memiliki tercukupi, manusia akan bebas untuk mengejar kebutuhan akan penghargaan. Kebutuhan yang keempat, yakni kebutuhan akan rasa harga diri. Maslow menemukan bahwa setiap orang memiliki dua kategori mengenai kebutuhan penghargaan, yaitu kebutuhan yang lebih rendah dan yang lebih tinggi. Kebutuhan yang rendah adalah kebutuhan untuk menghormati orang lain, kebutuhan akan status, ketenaran, kemuliaan, pengakuan, perhatian, reputasi, apresiasi, martabat, bahkan penghargaan dari orang lain. Adapun kebutuhan akan harga diri ini merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh individu, baik itu penghormatan ataupun penghargaan dari diri sendiri maupun dari orang lain, guna mengetahui atau yakin bahwa dirinya berharga serta mampu mengatasi segala tantangan dalam menjalani kehidupannya. Hal tersebut juga dialami oleh tokoh utama dalam novel Pulang karya Leila S. Chudori. Berikut kutipannya. Jika Denny dan para pengawalnya kembali mengejekku, pasti mukanya kuhantam hingga jadi bubur. Tingkatan terakhir dari kebutuhan dasar Maslow adalah aktualisasi diri. Kebutuhan aktualisasi diri adalah kebutuhan yang tidak melibatkan keseimbangan, tetapi melibatkan keinginan yang terus-menerus untuk memenuhi potensi. Kebutuhan ini merupakan kebutuhan yang mendorong individu untuk mengungkapkan diri atau aktualisasi diri. Kebutuhan individu akan aktualisasi diri dapat diartikan sebagai hasrat individu untuk memperoleh kepuasan dengan dirinya sendiri, untuk menyadari semua potensi dirinya, hasrat untuk semakin menjadi diri sepenuh kemampuannya sendiri, menjadi apa saja menurut kemampuannya, dan menjadi kreatif untuk bebas mencapai puncak prestasi potensinya, menjadi orang yang sesuai dengan keinginan